Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Husna yang saya muliakan, khususnya para pengurus, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hujjaj, bapak-bapak, para tokoh masyarakat dan remaja sekalian, syukur alhamdulillah di kesempatan malam minggu ini kita manfaatkan untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diredoi, dan dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bahasan tentang jihad, halaman 488, hadis nomor 33 ya Pak ya, halaman 488, hadisnya nomor 33. Ini masih jihad ya, perjuangan, tapi perjuangan yaitu berperang. Sering saya katakan jihad itu macam-macam ya. Ada jihad dengan harta saja, seperti dia berimpak untuk kejayaan dan kemajuan agama Islam. Ya, ada jihad ketika berperang ya, itu dengan nyawa dan raga. Ada jihad melawan hawa nafsu, itu segala-galanya ya. Jadi arti jihad itu banyak mengandung arti ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah jihad dalam arti berperang. Wa anhu qala, hadis 33, wa anhu qala ghaba ammi Anas bin Nadri radhiyallahu an qitali badrin faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin la inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayannallahu ma asna'u falamma kana yaumu uhudin in kashafal muslimun faqala Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, yakni ashabahu, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i, yakni al-musyrikin. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'az faqala ya Sa'd bin Mu'az al-jannatu wa rabbin nadr inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Faqala Sa'dun famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anasun wa wajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa mathala bihil musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Qala Anasun kunna nura aw nazunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi asbahihi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih wa minhum man qada nahbah ila akhiriha, muttafaqun alaih. Hadis cukup panjang menceritakan seorang sahabat Nabi yang maju terus pantang mundur. Akhirnya dia pun mati syahid. Ya. Kita lihat ini, Anas radhiyallahu an berkata, pamanku, ini yang bercerita Anas, ponakan, pamannya juga namanya Anas. Pamanku yang bernama Anas bin An-Nadr radhiyallahu an absen dari perang Badar. Perang Badar, perang pertama kali. Ya, itu semacam ya, mendapat kehormatan tertentulah kalau orang yang ikut perang Badar. Nah, si Anas bin Nadr dia nggak ikut waktu itu, ya, waktu perang Badar. Nah, ia berkata, wahai Rasulullah, aku absen
atau tidak ikut di perang pertama yaitu perang Badar yang engkau lakukan dalam memerangi kaum musyrikin. Jadi perang Badar perang antara umat Islam yang bertempat di Madinah dengan melawan orang kafir musyrik yang bertempat di Mekah. Kemudian mereka bertemu di suatu tempat namanya Badar. Disebutlah perang Badar. Perang tersebut dimenangkan oleh umat Islam walaupun jumlahnya sepertiga dari orang-orang kafir. Orang kafir itu hampir 1000-an, orang Islam hanya sebatas 300-an. Ya. Tapi dengan pertolongan Allah, Allah mengirim pasukan malaikat, akhirnya kemenangan di pihak umat Islam. Itu perang terkenal udah bagi sahabat-sahabat Nabi. Nah ini si Anas bin Nadr absen, nggak ikut dalam perang Badar. Ya. Demi Allah, seandainya Allah menakdirkanku ikut memerangi kaum musyrikin, niscaya Allah mengetahui apa yang bakal kulakukan. Nah ini semacam janji ini. Ya, janji dari Anas bin Nadr. Dia berjanji kepada Allah dengan mengucap demi Allah. Ya. Nanti saya bila mana ditakdirkan ada perang lagi, saya akan ikut. Dan nanti boleh dilihat saya katanya ketika ikut perang selanjutnya setelah perang Badar. Jadi beliau ini semacam ya betul-betul lah ingin berperang di perang yang akan datang. Karena perang Badar dia nggak ikut gitu. Nah terjadilah suatu perang namanya perang Uhud. Itu perang kedua itu, perang Uhud. Perang Uhud, perang kedua. Ketika terjadi perang Uhud, Anas bin An-Nadr ikut. Nah sesuai dengan janjinya, diikut tuh perang Uhud. Perang Uhud itu umat Islam mula-mula mendapat kemenangan. Tapi karena ada pasukan yang menyalahi perintah komando. Menyalahi perintah komandan yang waktu itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ada pasukan Nabi yang disebut bolehlah pasukan elit lah begitu. Mereka disebut pasukan panah. Itu ditempatkan di lereng Gunung Uhud. Nabi sudah berpesan, apapun yang terjadi jangan turun ke bawah. Ketika umat Islam menang dan tentara Islam mengumpulkan harta rampasan perang, dia ikut turun. Akhirnya ini dimanfaatkan oleh orang kafir. Yang waktu itu orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid, belum masuk Islam waktu itu. Khalid bin Walid itu memimpin pasukan kafir Mekah. Dia kuasain tuh lereng Gunung Uhud, dari situlah dia memanah umat Islam. Akhirnya umat Islam kucar kacir, banyak yang lari tunggang langgang. Yang lebih parah lagi, waktu itu diisukan bahwa Muhammad mati, Muhammad tewas begitu. Orang Islam makin kucar kacir, berat itu. Nah Nabi dapat dengar, langsung Nabi perintahkan, wahai sahabatku, coba kamu suara keras, Muhammad di sini, Muhammad di sini begitu. Ya, jadi semuanya kumpul lagi. Ya. Tapi sebelum itu kucar kacir. Nah ini Anas bin Nadr maju terus. Orang-orang kabur dia maju terus. Nih. Jadi dikatakan demi Allah, seandainya Allah menakdirkan ikut memerangi kaum musyrikin, niscaya Allah mengetahui apa yang bakal kulakukan. Ketika terjadi perang Uhud, Anas bin An-Nadr ikut. Kaum muslimin kocar kacir. Anas bin An-Nadr mengucapkan doanya ini. Dikatakan doanya, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sona'a haula. Diartiin apa di sini? Ya Allah, aku meminta maaf kepadamu atas apa yang telah mereka perbuat. Jadi Anas bin Nadr memohon, ya Allah ampunin tuh kawan-kawanku. Karena mereka pada lari semua. Ya, umat Islam kalah, ditambah lagi dengan isu Muhammad mati, Nabi Muhammad. Maka pada lari. Sedangkan Anas maju terus. Dia memohon
ampun kepada Allah, dibilang ya Allah aku meminta maaf kepadamu atas apa yang telah mereka ini sahabat-sahabat Nabi perbuat, bercerai-berai kaum muslimin yang melarikan diri. Dan nah ini yang kurang pas nih, dan kupasrahkan kepadamu apa yang telah mereka yaitu kaum musyrikin perbuat. Kalimat mereka ini kaum musyrikin. Di sini saudara-saudara arti Arab aslinya wa abra'u ilaika mimma sona'a haula yaknil musyrikin. Artinya ya Allah, aku berlepas diri begitu. Berlepas diri dari kaum musyrikin. Maksudnya ini Anas bin Nadr enggak setuju dengan orang-orang musyrikin yang menyembah patung, memerangi umat Islam. Saya berlepas diri dari mereka. Ya, itu pengertian abra'u. Di sini diartiin dan kupasrahkan kepadamu apa yang telah mereka itu kaum musyrikin perbuat. Nggak pas itu. Jadi yang betul aku berlepas diri dari apa yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin. Ya, di samping dia menyembah patung, juga mereka memerangi umat Islam. Itu kan perbuatan jahat. Saya berlepas diri. Ya, artinya bebas. Artinya saya nggak ikutan lah di situ. Ya, justru saya memusuhi orang kafir. Begitu. Kemudian An-Nadr maju dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Ini salah seorang sahabat Nabi nih yang lari. Ketika sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az, dia lari ketemuan dengan Anas yang maju terus. Itu. Kemudian An-Nadr, itu Anas bin Nadr, maju dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az dan berkata, "Hai Sa'ad bin Mu'az, demi Tuhannya Nadr," artinya demi Tuhan saya, "marilah kita ke sorga," begitu. Kok kenapa kamu lari? Ayo maju terus. Kalau seandainya kita mati syahid, dimasukkan langsung ke sorga begitu. Itu imannya udah kuat banget udah. Ya. Maka ini ada saat yang lagi lari, diajak, kenapa kamu mundur begitu? Hai Sa'ad bin Mu'az, demi Tuhannya Nadr, marilah kita ke surga. Sungguh aku telah mencium bau sorga di Uhud ini. Bukan main, seakan-akan dimencium bau sorga katanya. Maksudnya akan maju terus apapun yang terjadi. Ya. Sa'ad bin Mu'az berkata, melaporkan kepada Rasulullah SAW. Ini setelah kejadian, setelah selesai perang Uhud, ya, Sa'ad bin Mu'az cerita kepada Nabi itu, wahai Nabi, tadi itu Anas bin Nadr maju terus. Saya diajak maju tapi saya nggak berani, wahai Nabi, begitu. Ya, wahai Rasulullah, aku tidak mampu berbuat seperti apa yang telah diperbuat oleh Anas bin An-Nadr. Anas bin Malik, ini lagi nih Anas yang bercerita ini, ponakannya. Anas bin Malik melanjutkan ceritanya. Setelah perang usai dan kaum musyrikin telah mundur. Jadi walaupun orang kafir istilahnya ya banyak membunuh orang Islam, tapi juga mereka banyak yang terbunuh. Akhirnya masing-masing mengundurkan diri. Jadi umat Islam mengundurkan diri, orang kafir mengundurkan diri. Begitu. Jadi peperangan terhenti. Peperangan berhenti. Ya. Nah, setelah perang usai dan kaum musyrikin telah mundur, ini kata Anas bin Malik nih ponakan, aku mendapati 80 lebih luka. Ya, ponakan melihat pamannya ini Anas bin Nadr luka betul-betul. Sebanyak berapa itu? 80 lebih luka. Baik karena pedang, tombak maupun panah. Jadi orang kafir kesal banget ini dengan Anas bin Nadr. Maka istilah saya dicincang tuh akhirnya. Di tubuh Anas bin An-Nadr, di tubuh Anas bin An-Nadr. Maksudnya itu tadi ada 70 lebih luka pada Anas bin Nadr. Baik luka pedang, luka tombak, luka panah. Aku menemukan beliau telah terbunuh, kata si ponakan. Kaum musyrikin telah merusak jasadnya. Mungkin bahasa sekarang mutilasi. Mereka kesal. Jadi disayat. Jadi nggak ada yang mengenalin si Anas bin Nadr ini. Nggak ada yang mengenalin mukanya katanya. Karena sudah
tertores dengan pedang dan macam-macam. Dimutilasilah begitu. Aku menemukan beliau telah terbunuh. Kaum musyrikin telah merusak jasadnya sehingga tidak seorang pun mengenalinya kecuali saudara perempuannya dari jarinya. Ada saudara perempuannya ngenalin, wah ini kakak saya ini, wah ini saudara saya. Sekenalin jarinya demikian. Yang lain nggak ada lah yang bisa dilihat, hancur semua tubuhnya. Ya, itu orang-orang kafir begitu. Jadi zaman dulu demikian itu. Ketika dia melihat ada orang Islam begitu berani dan banyak membunuh dan terbunuh tuh orang Islam, ya udah dicincang, mutilasi. Ya. Orang nggak kenalin sudah. Yang hanya ngenalin Anas bin Nadar, saudaranya perempuan yang dikenalin dari jarinya begitu. Apa jarinya kecil, apa jarinya pernah putus dahulu waktu masih kecil. Yang penting dia mengenali dari jarinya. Dari arah lain nggak ketahuan udah. Jari kan kecil, jadi nggak kena semacam ya mutilasi begitu. Sehingga tidak seorang pun mengenalinya kecuali saudara perempuannya dari jarinya. Anas meneruskan ceritanya. Aku berpendapat atau menyangka bahwa ada ayat Al-Quran ini. Ada ayat berikut ini turun berkaitan dengan Anas bin An-Nadar dan orang-orang semacamnya. Ini Anas bin Malik, dia mentafsirkan ada ayat turun ya. Ini ayat ini membahas tentang Anas bin Nadar dan orang-orang yang semacam beliau. Ketika berjanji ingin perang, ada peperangan, maju pantang mundur. Walaupun dia jadi korban. Kan bisa jadi orang ingin nanti kalau ada perang lagi, saya akan ikut begitu. Tahu-tahu ada peperangan, malah pulang. Malah bersembunyi, nggak mau ikut perang. Janjinya bohong itu. Nah ini ada ayat ini menerangkan ada orang-orang tertentu berjanji kepada Allah, kemudian janji itu ditepati. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ya, shadaqu ma ahadullah. Mereka menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Seperti yang diceritakan di sini, namanya Anas bin Nadar. Karena dia absen, gak ikut perang Badar, dia mengancam, nanti kalau ada perang lagi, tak ikut saya, kan begitu. Benar-benar ikut. Walaupun waktu itu keadaannya kucar-kacir umat Islam. Orang banyak kabur, tapi dia sendiri, sesuai dengan janjinya, ya, akan maju itu. Inilah ayat Qur'annya ini, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, faminhum man qada nahbah. Termasuk ini yang kita ceritakan, Anas bin Nadar gugur di medan perang, mati syahid begitu. Wa minhum may yantazir, dan di antara mereka ada pula yang menunggu ya mati syahid, siap ikut perang tuh, ada, dipuji oleh Allah. Ada yang sudah wafat mati syahid, ada yang belum kata Allah. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan sedikit pun mereka tidak mengubah janji mereka. Wa ma baddalu tabdila. Mereka nggak bakalan merubah janji mereka. Udah janji ingin ikut perang apapun keadaannya. Padahal waktu itu kan genting. Ya, kemudian umat Islam kan pada kabur. Ini menggambarkan kalah dah kan begitu. Kalau kita maju ya udah pasti tewas. Tapi sesuai dengan janjinya, nggak bakalan mundur, maju terus. Wah, ini keberanian umat Islam di zaman Nabi. Siap berkorban jasad dan ruh, bahkan harta demi agama. Bukan main.
Maka tuh sahabat itu istilahnya itu nggak ada yang bisa nandingin mereka. Ada hadis mengatakan begitu, janganlah kamu mencela sahabat Nabi. Anggaplah kamu bersedekah segunung emas Uhud. Gak bakalan menyamai apa yang mereka bersedekah hanya 1 mud. Sahabat Nabi ada yang sedekah 1 mud korma, 6 on. Ada yang setengah mud, 3 on. Sedekah mereka pahalanya besar karena waktu itu memang berat dibandingkan kamu, kata Nabi Muhammad nih yang zaman-zaman setelah itu. Walaupun bersedekah emas segede gunung Uhud, masih lebih hebat sahabat Nabi zaman-zaman dulu. Mereka ini bukan main. Ya. Kalau nggak ada sahabat Nabi itu berat, saudara-saudara. Yang paling benar-benar membela agama sahabat Nabi, rela berkorban, bukan main. Ya. Maka kita disuruh ketika mendengar nama sahabat Nabi, kita bilang radhiyallahu an, semoga Allah redha kepada mereka. Dan kita nggak boleh menghina sahabat Nabi. Walaupun di antara sahabat Nabi mungkin cekcok, masalah siasat. Kita nggak menjelekin ini, nggak menjelekin itu. Mungkin mereka cekcok karena beda ijtihad. Kita sebagai orang awam nggak boleh, wah si anu jelek, wah sahabat ini bagus, nggak boleh begitu. Ya, karena mereka istilahnya sudah semacam dijamin udah. Ya, sahabat Nabi besar pengorbanannya. Ya, seperti inilah contohnya. Coba kita lihat lanjutannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis kedua juga masalah perang. Hadis nomor 34. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitul lailata rajulaini atayani fasa'ida biyas syajarah fa'adkhalani daran hiya ahsanu wa afdalu lam araqattu ahsana minha qala amma hadhihi daru fadarus syuhada rawahul Bukhari. Samurah sahabat Nabi radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, semalam aku bermimpi. Nabi bercerita bahwa dia semalam mimpi. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Berbeda dengan mimpi kita. Ya, lain itu. Bisa mimpi kita itu istilah orang kesemsem karena diingetin di waktu siang, teringat malam jadiin mimpi. Bisa jadi mimpi permainan setan. Setan mengacau mimpi kita, kita jadi mimpi macam-macam. Ada mimpi ilham. Mimpi ilham itu orang yang baik-baik lah. Ya. Kalau Nabi mimpi udah wahyu, seperti Nabi Ibrahim mimpi menyembelih putranya, ya betul-betul. Nah ini Nabi Muhammad mimpi nih. Semalam aku bermimpi, ada 2 orang datang kepadaku, 2 malaikat, dan mengajakku untuk naik ke pohon. Naik ke pohon, kemudian memasukkanku ke sebuah rumah. Itu pintu gerbangnya sebuah pohon, masuk, kemudian ya nggak tahu lah istilahnya perjalanan. Kemudian sampailah dia Nabi Muhammad di sebuah istana. Kemudian memasukkanku ke sebuah rumah yang sangat bagus dan sangat lengkap, yang belum pernah aku lihat bandingannya. Kedua orang tadi, maksudnya kedua malaikat tadi berkata, rumah ini adalah rumah orang-orang yang mati syahid. Jadi Nabi menghibur sahabatnya bahwa dia telah mimpi melihat rumah yang dibangunkan oleh Allah. Bolehlah kita sebut istana, paling bagus katanya. Kata malaikat yang mengajak Nabi, ini istana, ini rumah diperuntukkan buat orang yang mati syahid. Ya. Jadi ini semacam hiburan dari Nabi kepada orang yang berani berperang walaupun taruhannya nyawa. Dan ini juga dorongan supaya orang Islam nggak boleh pengecut.
nggak ada takut mati. Ya, malah dia ingin mencari mati kan begitu ya. Baik, pelajaran hadis. Satu, di antara keutamaan orang yang mati syahid adalah Allah telah menyediakan pahala yang sangat besar bagi mereka. Jadi pahala kenikmatan itu di sorga langsung. Pernah dulu kan saya katakan, saya pernah baca di dalam kitab tafsir bahwa orang yang mati syahid langsung ke sorga. Kalau kita mungkin ada istilah taman-taman sorga, belum masuk ke sorga. Nanti setelah hari kiamat manusia dibangkitkan, diproses, baru dah. Tapi yang mati syahid langsung, dan nunggu-nunggu lagi. Ya, itu keutamaan orang yang mati syahid. Maka disebut di sini di antara keutamaan orang yang mati syahid adalah Allah telah menyediakan pahala yang sangat besar bagi mereka. Dua, mimpi para nabi adalah fakta, adalah suatu kebenaran. Mimpi para nabi suatu kebenaran. Mimpi selain nabi ya bisa jadi kebenaran, bisa jadi tidak. Bisa jadi itu namanya ilham, pemberitahuan dari Allah. Bisa jadi itu permainan yang dilakukan oleh setan, sehingga kita bisa mimpi ini, mimpi itu ya. Jadi mimpi para nabi adalah fakta. Kayak Nabi Muhammad tadi bercerita, dia mimpi masuk ke istana cakep banget. Kata malaikat, ini diperuntukkan buat orang yang mati syahid. Nomor 3, para malaikat mampu mengubah bentuk mereka seperti manusia. Ya, tadi Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang. Padahal sih bukan orang, dia adalah 2 malaikat. Pasti ini malaikat berubah dulu seperti manusia. Kesimpulannya malaikat bisa berubah, ya. Berubah laki-laki yang baik begitu. Ya. Itu para malaikat bisa merubah bentuk. Setan aja bisa merubah bentuk. Setan. Konon saudara-saudara, setan itu takut menjelma di hadapan orang yang berani. Ada orang pemberani menghadapi setan. Setan gak bakalan lah menjelma sesuatu, menjelma binatang misalnya, gak mau dia. Karena yang dihadapin orang pemberani ini. Kalau setan menjelma jadi hewan, nanti hewan itu dibunuh, matilah setan. Matilah dia. Kan setan kan gak mati-mati. Nanti matinya di hari kiamat. Ya. Dia gak ada mati dia di dunia. Kalau manusia ada mati, setan gak ada mati. Maka karena setan gak ada mati, sedangkan setan kan beranak. Ada laki, setan laki, ada setan perempuan. Akhirnya setan makin banyak ya. Maka zaman makin kemari, setannya makin banyak. Yang lahir jalan terus, yang mati gak ada. Maka zaman bukan makin bagus, makin kacau. Kenapa? Setannya makin banyak, saudara-saudara ya. Begitulah, penggodanya makin banyak ya. Jadi makin sulit orang berbuat baik. Di zaman-zamannya akan datang terus dan terus. Bukan makin maju, yang makin maju dunia, agama makin melorot. Itu nyata saudara-saudara ya. Nyata itu. Begitulah. Jadi para malaikat mampu mengubah bentuk mereka seperti manusia. Kemudian di hadis nomor 3, selanjutnya nomor 35, masih menerangkan tentang berperang. Wah ini cakep nih. Jadi ada seorang ibu ini, anaknya mati syahid ya. Ditanya tuh Nabi, wahai Nabi, putraku sekarang di mana? Nabi jawab, ya di sorga. Membuat tenang si ibu ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Ummar Rabi bintal Barra wa hiya Ummu Harithah bin Suraqah atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ala tuhaddithuni an Harithah wa kana qutila yauma Badrin fa in kana fil jannati sabartu wa in kana ghaira dzalika ijtahadtu alaihi fil buka faqala ya Umma Harithah innaha jinanun fil jannah
wa inna ibnaki asabal firdausal a'la. Rawahul Bukhari. Artinya Anas radhiyallahu an berkata bahwa Ummu Rabi binti Al-Barra, yakni Ummu Harithah bin Suraqah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menceritakan kepadaku tentang Harithah?" Harithah ini putranya ini. Harithah adalah putranya, ya. Kemudian dia mati syahid dalam perang Uhud. Ibunya datang. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menceritakan kepadaku tentang Harithah, putraku? Jika ia berada di sorga, maka aku akan bersabar. Dan jika ia tidak berada di sorga, maka aku akan meratapinya." Waktu itu meratap belum ada larangan. Gitu. Dia ngancam ini ibu. "Putra saya di mana wahai Nabi?" Nabi menjawab, beliau bersabda, "Wahai Ummu Harithah, sesungguhnya surga itu bertingkat-tingkat dan putramu berada di surga Firdaus." Surga Firdaus, surga paling tinggi. Nggak ada lagi itu. Itu surganya Nabi Muhammad. Maka akan menempati juga ini para sahabatnya yang mati syahid. Ya. Jadi wahai Ummu Harithah, sesungguhnya surga itu bertingkat-tingkat dan putramu berada di surga Firdaus, tingkatan surga yang paling tinggi. Begitu. Hadis riwayat Bukhari. Ini membuat tentram hati si ibu. Ya, namanya ibu kan akan terus menanyakan putranya. Dia sayang itu kepada anaknya. Jadi di zaman Nabi ada anak-anak muda yang ikut perang. Ya, perang Badar. Pelajaran-pelajaran hadis. 1. Imam Khattabi berkata, Rasulullah membiarkan saja Ummu Harithah yang ingin meratapi anaknya. Ini menunjukkan bahwa meratapi orang yang meninggal diperbolehkan. Hanya saja ada pendapat yang mengatakan bahwa ini terjadi sebelum ada larangan meratapi orang yang meninggal. Kalau nggak salah sudah apa dulu tuh babnya, bab meratap. Jadi meratap itu biasanya dikerjakan oleh perempuan. Misalnya ada yang meninggal orang besar atau suaminya atau bapaknya, ibunya. Dia langsung teriak-teriak begitu, "Ya Tuhan," sambil nangis. Dengan suara melengking itu, "Kenapa engkau cabut nyawanya, ya Tuhan, dia kan sandaran kami. Ya, kepadanya lah tempat mengadu," macam-macam lah ungkapan yang kurang pas. Kan sandaran manusia kan kepada Allah, kenapa dibilang sandaran manusia itu yang saudaranya yang meninggal? Ya, dialah yang memberikan kebutuhan saya, kenapa engkau cabut? Nangis-nangis begitu, teriak-teriak begitu ya. Itu namanya meratapi. Bukan nangis doang sih wajar lah. Nangis sambil meratapi, hukumnya haram. Itu adab kebiasaan orang jahiliyah. Datang agama Islam dilarang. Ya. Ini ibu dia, "Wahai Nabi, putraku Harithah di mana? Kalau di sorga saya sabar. Kalau bukan di sorga saya meratapi terus." Nabi diam aja. Nggak ada larangan. Oh, ini mungkin di awal-awal sebelum dilarang meratap, di awal-awal Islam. Setelah itu mah nggak boleh meratap, ada hadisnya. Banyak sekali itu. Dosa besar bagi yang meratap. Begitu saudara-saudara ya. Nomor 2, sorga itu bertingkat-tingkat dan para syuhada menempati sorga yang berada di tingkat paling tinggi. Jadi sorga syuhada adalah sorga yang paling tinggi. Langsung masuk ke sorga. Walaupun dunia masih ada. Kan dunia masih ada kalau orang yang meninggal itu disebut dia berada di alam barzah. Alam barzah, alam antara dunia akhirat. Tapi yang mati syahid udah langsung ke akhirat dan dia berada di sorga paling tinggi. Namanya sorga Firdaus. Ini mungkin hikmahnya mendorong umat Islam kalau memang terjadi mesti ikut perang, jangan takut. Walaupun dia tahu dia akan meninggal, nggak ada masalah. Malah dia girang saudara-saudara.
senang mati syahid gitu. Jadi bukan main tuh ajaran agama, siap berkorban demi agama. Itu banyak sahabat Nabi yang gugur di medan perang, tapi banyak juga sih yang selamat. Jadi jangan sampai takut berperang. Misalnya nih, kalau perang matilah saya. Jangan ngomong begitu, karena belum tentu mati. Banyak orang ikut perang, pulang-pulang selamat. Ada yang nggak ikut perang, di rumahnya aja malah mati. Jadi perang itu nggak mesti mati. Ya bisa jadi kan begitu. Tapi tetap aja orang Islam itu semangat. Ya, karena dijanjiin yang bagus-bagus. Di antaranya surga Firdaus yang paling tinggi. Inilah bahasan kita pada malam hari ini ya. Emang ini belum selesai, masih banyak ini cerita perang. Cerita perang. Karena memang perang itu kan orang takutin, orang ogah. Jadi memang ada ayat Quran begitu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah fardukan berperang, ya, kamu membencinya. Perang itu dibenci kalau ngikutin perasaan. Tapi kalau dipakai akal agama, wah senang dia berperang. Kalau pakai perasaan, otomatis dah mati berperang nggak enak. Tapi kalau dipikirkan demi agama, kalau mati syahid masuk ke surga, siapa yang nggak pengen? Ya, siapa yang nggak pengen begitu? Semangat tuh orang Islam. Jadi tuh orang Islam itu terkenal pemberani. Nggak ada orang Islam pengecut. Sampai-sampai itu lari dari peperangan jadi dosa besar. Itu ada hadisnya begitu. Minal kabair al-firar yaumaz zahab. Termasuk dosa paling besar yaitu lari dari peperangan. Itu jelek sekali. Orang Islam nggak ada pengecut. Mereka semua pemberani. Maka tuh Islam jadi tersebarkan begitu. Mereka nggak takut. Ya inilah saudara-saudara yang dapat saya bahas. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin.